datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Ku merendahkan diri dan berdoa. Ku cari wajah-Mu dan ku bawa bangsaku. Anugerahkan keselamatan dari-Mu. Hidupkanlah negeriku, hembuskanlah Roh-Mu. Ini seruanku atas negeriku. Ini seruanku atas bangsaku. Ini seruanku atas tanahku. Penuhilah dengan kemuliaan-Mu. Banjirilah dengan Roh-Mu. Datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Ku merendahkan diri dan berdoa. Ku cari wajah-Mu dan ku bawa bangsaku. Anugerahkan keselamatan dari-Mu. Hidupkanlah negeriku, hembuskanlah Roh-Mu. Ini seruanku atas negeriku. Ini seruanku atas bangsaku. Ini seruanku atas tanahku. Penuhilah dengan kemuliaan-Mu. Banjirilah dengan Roh-Mu. Ini seruanku atas negeriku. Ini seruanku atas bangsaku. Ini seruanku atas tanahku. Penuhilah dengan kemuliaan-Mu. Banjirilah dengan Roh-Mu. Ini
Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku nantikan, satu hal yang ku mau, satu hal yang ku inginkan. Dekat denganmu, dekat dengan tempatmu berdiam. Oh, oh. Dekat kakimu, dekat saat ku peluk Engkau, Yesus. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku nantikan, satu hal yang ku mau, satu hal yang ku inginkan. Dekat denganmu, dekat dengan tempatmu berdiam. Oh, oh. Dekat kakimu, dekat saat ku peluk Engkau, Yesus.
dekat denganmu, dekat dengan tempatmu berdiam. Dekat kakimu, dekat saat ku peluk Engkau, Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Hari ini saya mengundang kita semua untuk bersuka cita karena kita akan merayakan kebaikan Tuhan, merayakan kasih setia Tuhan yang sudah memberikan kita kehidupan, yang sudah memberikan kita satu hari lagi kesempatan untuk memuji-muji Tuhan bersama-sama di dalam ibadah online. Mari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara mau bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan bersuka cita. Mari Bapak Ibu, kita bebaskan hati kita, memuji dan menyembah Tuhan dengan sukacita. Katakan, dengan ku aman, hidup dalammu ku menang, Kau yang memegang hidup.
Tuhan, Engkau adalah kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Nyanyikan dengan iman saudara, katakan bahwa Dia adalah sumber kekuatan kita saudara. Bagi saudara yang sedang tertekan, katakan bahwa Dia adalah kekuatan dan mazmur bagi kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku kan selalu bersyukur, katakan saudara, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari katakan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku kan selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari Bapak Ibu Saudara, katakan apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi permohonan kita, aminkan lagu ini saudara, bahwa Dia adalah gunung batu kita saudara. Yeay, amin. Oh ya Tuhan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu untuk selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kasih setiamu untuk selama-lamanya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau memelihara hidup kami sampai hari ini. Praise God. Mari saudara, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kita nyanyikan dengan segenap hati, karena Tuhan kita baik. Haleluya Yesus. Dia pelihara
bersama kami Tuhan. Bukakan mata rohani kami bahwa Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Kau selalu memegang kendali dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu percaya Tuhan. From heaven you can hear, I know you're drawing me as I worship. Held within your love, the wind and waves will come, but I will stay here. Yes, God. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest, you are in control. Through valleys I will trust, your spirit is enough to keep me walking. You guide my every step, speak life to me again. Lord, I need you. Lord, I need you. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tame them. In you I find my rest, you are in control. Oh yes God, you control my life God. Kau pegang kendali dalam hidup kami Tuhan. I will trust in only you. No one could add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust in only you. No one could add to your perfection. You're the beginning, yes, amen. More than
Yes, Lord Jesus. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, no one. I will trust in only you. Katakan saudara, no one can add to your perfection. You're the beginning, yes God, more than I can comprehend. There is no one like you. I will trust in only you. No one can add to your perfection. You're the beginning and the end, more than I can comprehend. There is no one like you, Jesus. I lift my hands to heaven, in my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tender. When you are find my rest, you are in control. When you are find my rest, you are in control. When you are find my rest, you are in control. Yes, God. Terima kasih Tuhan. Bapa dan Kerajaan Surga, kami sungguh mengucap syukur kalau pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan untuk kembali menghadap tahta kasih karunia-Mu, merenungkan firman-Mu, mendapatkan kembali isi hati-Mu. Kami berdoa biarlah Kau yang bangkitkan kembali dalam hati kami iman, percaya penuh pada Engkau, bahwa Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Engkau Tuhan yang memiliki surga bumi Tuhan, dan bahkan Engkau menguasai Tuhan di bawah bumi. Engkau Allah yang menguasai segala sesuatu, dan bahkan Engkau Allah yang menjadikan segala sesuatu dengan firman-Mu. Kami berdoa biarlah firman-Mu pada pagi hari menguatkan kami semua jemaat-Mu, sehingga kami semua bisa merasa aman, percaya penuh di dalam Engkau. Bekerjalah sepanjang setiap firman disampaikan. Bekerjalah dalam hati kami semua ya Tuhan. Biarlah kata demi kata itu boleh menguatkan kami semua, bisa membangun kami semua, bisa membuat kami semakin menyadari bahwa hidup kami tentang Engkau. Engkau Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatu Tuhan, yang mulia, yang indah, yang baik Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat CB3. Saya berharap semua jemaat dalam kondisi yang sehat pada pagi hari ini. Saya bersyukur bahwa kita semua masih bisa berkumpul di tempat ini. Dan pada pagi hari ini saya mau menyampaikan satu firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita semua di tempat ini. Apa yang saya dapatkan di dalam hari-hari ini, dari pengalaman apa yang saya alami, saya percaya bahwa firman ini bisa berbicara kuat buat kita semua yang ada di tempat ini. Firman Tuhan katakan di Mazmur 23 ayat 1-4. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ada satu bagian dari firman Tuhan ini yang mengatakan bahwa melewati lembah kelam, tempat di mana keadaan begitu gelap, kita tidak tahu jalan mana yang akan membawa kita keluar. Kita mungkin bisa tersesat, kita mungkin bisa salah jalan. Tapi saya mau menyampaikan firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1-4 ini dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Pada waktu saya mendengar firman Tuhan ini, saudara, saya merasa betul-betul bahwa di sini subjeknya adalah Tuhan sendiri. Beberapa kali Daud berkata bahwa Ia yang membimbing, Ia yang membawa aku, Ia yang membuat aku tidak kekurangan, Ia yang menyegarkan jiwaku, bahkan Ia yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saya percaya sekali, saudara, bahwa di dalam masa-masa yang begitu sulit dan bahkan masa-masa yang tidak mudah hari-hari ini, saudara, saya mau menguatkan kita semua di sini bahwa Dialah subjeknya, Dialah sumbernya, Dia tetap membimbing kita, Dia yang memimpin jalan kita, Dia yang tahu persis kemana jalan keluarnya, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa Akulah jalan, kebenaran, hidup. Tuhan Yesus mengatakan Akulah jalan. Dia jalan yang dapat kita percayai. Dia Tuhan yang dimana pada waktu kita menempatkan Dia sebagai gembala kita, sebagai Tuhan yang memimpin hidup kita, saya percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang membimbing kita ke air yang tenang, dan Ia menyegarkan jiwa kita. Saudara, ini bukan tentang kita yang sedang berusaha mencari jalan sendiri. Daud tidak mengatakan bahwa ini tentang dia yang sedang berusaha mencari padang yang berumput hijau. Bukan tentang dia yang sedang berusaha untuk mendapatkan air yang tenang. Tapi tentang ada satu orang pribadi yang dapat dipercaya, yaitu Tuhan, yang bisa membimbing kita, yang bisa menyegarkan jiwa kita, yang bisa menuntun kita, dan membawa kita keluar dari lembah kelam dan sampai kepada padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Saudara, di sini ada satu bagian hal yang penting. Pada waktu dua pihak sedang berjalan bersama, kedua pihak ini harus punya kesepakatan, saudara. Siapa yang akan memimpin dan siapa yang akan dipimpin. Jika dua-duanya ingin memimpin, tidak akan mungkin seorang bisa sampai kepada tujuan yang seharusnya. Firman Tuhan katakan di sini, Daud mengatakan bahwa aku memutuskan bahwa Engkaulah gembalaku, Tuhan. Engkaulah yang memimpin aku. Aku melepaskan semua kontrolku, bahkan kendaliku atas aku mau jalan kemana, aku akan jadi seperti apa, aku akan sampai kemana. Ya, Daud tahu persis bahwa di dalam lembah kelam yang begitu sulit, dalam keadaan yang begitu gelap, dia sebagai manusia sangat terbatas, sangat lemah. Dia nggak bisa mengetahui banyak hal. Bahkan di dalam berapa langkah ke depan pun dia akan mengalami apa, dia tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Oleh sebab itu dia mengatakan bahwa Tuhan, Engkaulah gembalaku. Dia memutuskan bahwa kendali atas hidupnya, pimpinan atas hidupnya diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk menyerahkan kendali hidup kita kepada Dia. Dia bukan Tuhan yang memaksa kita untuk mengambil, bahwa aku mau mengambil kendali atas hidupmu. Bukan. Dia Tuhan yang menginginkan kita untuk dengan rela hati, dengan kesadaran penuh, dengan hati yang rela dan ikhlas, dengan hati yang bahkan penuh sukacita, dengan hati yang penuh dengan percaya, menyerahkan kepada Tuhan bahwa Tuhan, Engkaulah gembalaku. Engkau yang akan membimbing aku ke air yang tenang. Engkau yang akan menyegarkan jiwaku. Engkau yang akan menuntun aku keluar dari lembah kelam ini menuju jalan yang baik, di mana Engkau tahu kemana jalan yang tepat untuk aku bisa lalui ini. Saudara, sepanjang perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, inilah hal yang paling sukar saya alami. Kita sebagai manusia seringkali begitu merasa aman saat kita bisa mengendalikan segala sesuatu. Kita begitu merasa tenang saat kita bisa tahu besok mau bikin apa, minggu depan kita mau merencanakan apa, nanti siang kita mau makan apa, nanti sore kita mau pergi kemana. Kalau pengusaha mungkin bulan depan kita punya rencana bikin usaha di mana, kemudian perluasan usahanya seperti apa. Kalau pelayanan mungkin kita bisa bilang, nanti minggu depan saya akan mengkhotbahkan apa, kemudian saya akan melayani bagaimana, mungkin tahun depan visinya akan seperti apa. Mudah sekali untuk kita bisa seperti itu dan sangat aman saat kita bisa punya kendali seperti itu, saudara. Tapi hari-hari ini Tuhan mengajarkan kepada saya bahwa Dia Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia ingin semua kendali dalam hidup kita itu sepertinya bisa dilepaskan dan diserahkan kepada Dia, saudara. Di hari-hari ini ada banyak rencana yang kita mau bikin, tidak pernah bisa terjadi. Ada banyak mimpi, bahkan keinginan yang bahkan saya pribadi pun ingin punya pengharapan bilang bahwa saya mau bulan depan begini pun kadang-kadang saya baru bisa mengerti hari-hari ini apa artinya firman Tuhan Yakobus yang mengatakan bahwa kalaupun aku mau melakukan segala sesuatu itu karena kehendak Tuhan. Dulu saya nggak pernah mengerti arti itu, tapi hari-hari ini saya nggak berani untuk mengatakan bahwa saya minggu depan mau begini, bulan depan saya akan begini, 3 bulan lagi akan jadi begini.
Rasanya begitu takut saudara, karena saya nggak tahu minggu depan akan jadi seperti apa. Bulan depan akan jadi seperti apa. Bahkan orang yang berkuasa pun atas satu negara, pemerintah pun tidak pernah bisa mengerti sekarang apa yang harus mereka lakukan. Saudara, hari-hari ini kita semua sedang belajar satu hal. Menyerahkan kepada Tuhan bahwa Dia adalah gembala kita. Ya. Melepaskan kontrol dan kendali hidup kita itu tidak mudah saudara. Itu hal yang paling sulit. Apalagi dalam lembah kelam, dalam masa-masa yang sukar, dalam keadaan yang tidak mudah. Kita kadang-kadang pengen tahu, ini mau kemana? Ini nih, arahnya akan kemana sih? Jalan keluarnya bagaimana sih? Rencananya akan seperti apa sih? Kalau ini gagal nanti bagaimana sih? Tapi hari-hari ini Tuhan membawa kita pada suatu titik di mana seperti kita tidak tahu apa-apa sama sekali. Bahkan untuk mengatakan bahwa kita mau berbuat apapun, rasanya seperti kita cuma bisa bilang, ini kalau Tuhan menghendaki, saya akan bulan depan seperti ini. Saya mau seperti ini. Tapi ini pun kalau Tuhan menghendaki, kita nggak akan pernah bisa tahu saudara. Ya bahkan besok, lusa, minggu depan akan jadi seperti apa. Saudara, itulah inti dari perjalanan kekristenan kita sebetulnya saudara. Tuhan ingin kita percaya kepada Dia. Tuhan ingin kita hidup oleh karena iman, percaya kepada Tuhan. Bukan oleh karena apa yang kita lihat. Hari-hari ini Tuhan membuat semuanya begitu gelap. Seperti mata jasmani kita tidak bisa melihat apa-apa, yang kita dengar pun tidak begitu banyak yang baik. Sampai kita betul-betul sudah tinggal memandang kepada Tuhan. Atau masih berusaha untuk, saya mau ini, saya mau pegang ini, harusnya begini. Saudara, di hari-hari ini kalau kita masih tetap memegang kendali atas hidup kita, apa yang saya alami di beberapa waktu belakangan ini, saudara, kita semua akan depresi. Kita akan masuk dalam titik di mana kita malah kegelisahan, mengalami frustrasi saudara. Karena ada banyak hal yang jalan hidup kita di sekeliling kita hari ini, sepertinya di luar kendali dan kontrol kita. Kita mau begini tapi tidak terjadi. Kita hanya bisa speechless dan tidak bisa bilang apa-apa, dan kemudian kita cuma tinggal mau belajar pelan-pelan untuk menyerahkan kepada Tuhan. Saudara, Mazmur 23 ini bilang Dialah subjeknya. Dia Tuhan yang Daud serahkan kendali atas hidupnya. Dia tahu persis bahwa hidupnya itu akan lebih aman, akan lebih baik, akan lebih jelas tujuannya saat Tuhan yang memimpin. Saudara, menyerahkan kendali kepada Tuhan Yesus itu bukan satu hal yang mudah saudara. Itu yang saya alami. Kita ada manusia yang punya banyak pengetahuan, pengalaman, kita punya banyak teori, kita punya banyak kepandaian, hikmat. Sampai kita kadang-kadang lebih mudah untuk percaya pada inilah rencana yang kita mau buat. Apalagi kalau kita bisa merencanakannya, itu terjadi. Ya, itu membuat kita semakin menyadari bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Tapi menyerahkan kendali kepada seseorang, itu butuh namanya percaya saudara. Itu butuh namanya totally surrender, menyerah sepenuhnya. Itu butuh namanya melepaskan segala sesuatu. Ya, melepaskan itu bukan bahasa manusia saudara. Kita hidup di dalam satu budaya yang berebut, mengambil. Jangan melepaskan, pegang erat-erat, kendalikan, ya, raih sebisa mungkin apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan. Tapi firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak buat kita semua di sini, dan buat saya pribadi juga bahwa Tuhan berbicara buat kita semua di sini. Dia Tuhan atas segala sesuatu. Saya membayangkan melepaskan kendali atas hidup kita sama seperti apa sudah pernah naik arung jeram. Arung jeram, kita naik rakit. Mungkin dalam rakit itu ada berapa orang, dan kemudian kita dengan dayung rakit itu kita mengendalikan rakit yang kita pakai, ya, rakit perahu karet itu kemudian di sungai yang begitu deras, ya. Saudara, bayangkan kalau kita naik rakit karet itu tidak diberi dayungnya, kita hanya perlu duduk di dalamnya. Nah, apa saudara pikir? Apa saudara mau naik rakit itu? Diberi dayungnya pun kita masih ragu akan naik atau enggak. Ya, apalagi dengan sungai yang begitu deras mengalir. Pertanyaan akan muncul hanya satu. Pada waktu kita harus naik rakit itu dan kemudian dayungnya tidak ada, kita akan bertanya, siapa yang akan mengendalikan rakit itu? Siapa yang akan ada di depan untuk memegang rakit itu supaya sampai ke tempat dan tujuannya dengan aman? Betul? Kita perlu seseorang. Kita perlu seorang pribadi yang betul-betul kita bisa pegang, kita bisa percaya, yang begitu ahli, begitu expert, begitu menguasai medan, begitu menguasai sungai itu sehingga kita bisa merasa aman. Ya, saat kita tahu orangnya begitu penuh dengan keahlian dan sangat berpengalaman, kita akan dengan aman
naik ke atasnya. Saudara, begitu juga dengan hidup kita, saudara. Hidup kita itu bukan tentang kita yang mau kemana dan apa dan bagaimana, saudara. Saya ngerasain sungguh-sungguh bahwa kegelisahan, ketakutan, khawatir itu muncul karena kita masih tak mau mengendalikan segala sesuatu. Kita tak masih mau memegang kontrol atas segala sesuatu. Kita bilang bahwa Dia Tuhan, tapi kita seringkali sulit mengatakan bahwa Dia itu Tuhan atas hidup kita, yang mengendalikan, yang menggembalakan, yang memimpin, dan bahkan kita melepaskan kendali untuk Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Melepaskan kendali itu artinya membiarkan pemimpin rakit karet kita itu melakukan caranya bagaimana yang dia bisa lakukan. Kita nggak perlu khawatir dan bingung, loh kok dia ngapain seperti ini? Loh kok dia mengayuh dayungnya seperti ini? Tidak, saudara. Itu namanya melepaskan kendali kita kepada Tuhan. Saya tahu ini mudah untuk disampaikan, tapi tidak mudah untuk kita lakukan, saudara. Kita butuh untuk minta pada Tuhan, Tuhan berikan pada saya kepercayaan penuh pada Engkau. Berikan pada kami Tuhan satu iman untuk kami bisa berpegang teguh, percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang mengendalikan, yang memimpin hidupku. Dan Engkaulah Tuhan gembalaku, Engkau yang akan membimbing aku, menuntun aku dan menyegarkan jiwaku. Dan Engkau yang akan melindungi aku. Saudara, firman Tuhan di Yesaya 24 ayat 1 sampai 2. Pada waktu saya merenungkan Yesaya 24 ini, saya tidak akan baca seluruh pasal, tapi saudara bisa lihat bahwa ini adalah satu firman Tuhan yang ditulis oleh Yesaya, yang saya pada waktu membaca itu sama persis dengan kejadian di hari-hari ini, saudara. Sehingga pada waktu saya membaca ini merinding, dan saya merasa bahwa, wow, kok bisa ini pernah ditulis beberapa ribu tahun yang lalu dan terjadi di masa seperti sekarang. Ya, ayat 1 sampai 2 dikatakan, Yesaya 24, sungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikian nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikian nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikian nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikian nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikian nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikian nasib orang yang berpiutang. Sampai ayat itu kita bisa lihat bahwa ini yang terjadi hari-hari ini. Orang yang merdeka secara fisik menjadi dipenjara di dalam rumah. Orang yang dipenjara di dalam penjara secara fisik, mereka bisa dibebaskan hari ini. Orang yang punya hutang dan orang yang menghutangi mengalami masa-masa sulit yang sama hari-hari ini. Bahkan tuan dan hamba itu mengalami masa-masa yang sulit juga bersama-sama di masa-masa seperti hari-hari ini. Saudara, penjual dan peminjam di masa-masa yang mudah, penjual dan pembeli maksud saya, penjual lebih punya satu kuasa untuk menentukan berapa harga yang dia mau jual. Tapi hari ini penjual pun nggak bisa menjual barangnya, pembeli pun tidak bisa membeli barang. Saudara, ini seperti firman Tuhan yang ditulis untuk hari-hari ini. Masa-masa di mana semuanya menjadi sama, tidak ada yang lebih, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih berkuasa dan mana yang tidak lebih berkuasa, saudara. Dan firman Tuhan katakan juga di pasal yang sama di Yesaya 24 ayat 7 sampai 10. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi. Arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur. Setiap rumah-rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Saya melihat bahwa ini yang kita alami hari-hari ini, saudara, di mana keriangan sudah tidak ada lagi. Di jalan-jalan tadinya ramai, semua menjadi sepi dan hening hari-hari ini. Orang tidak bisa lagi bersosialisasi dengan akrab hari-hari ini, semua dibangun dengan jarak. Bahkan setiap rumah sudah tertutup, firman Tuhan katakan tidak dapat dimasuki. Itu terjadi hari-hari ini. Semua orang tidak mudah untuk berkunjung ke rumah orang lain dan tidak mudah untuk dikunjungi juga. Saudara, firman Tuhan ini ditulis, saya percaya bukan untuk menakuti kita. Firman Tuhan ditulis bukan untuk membuat kita menjadi takut. Saudara, pada waktu membaca memang terus terang saya mengatakan pada saudara bahwa saya mengalami kegentaran, ketakutan dengan apa yang saya baca di Yesaya 24 ini. Tapi pada waktu saya menyelesaikan sampai bagian akhir ayat ini, pasal ini, saya pernah menyadari bahwa maksud Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini kepada kita adalah
sebagai anak-anaknya, untuk kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang ada di masa-masa seperti hari ini. Dia Tuhan yang sudah memberitahu sama kita, ini loh anak-anakku, akan ada masa seperti ini. Ya, kamu jangan takut, aku akan ada di sana. Aku sudah mengatakan kepada kamu kan, bahwa ini akan terjadi. Jangan khawatir, aku ada di situ. Aku tetap memegang kendali atas apa yang terjadi di masa-masa itu. Tuhan ingin mengatakan pada kita semua bahwa ini bukan satu masa yang mengejutkan buat Dia. Ini bukan satu masa yang mengagetkan buat Dia. Ini masa di mana Tuhan sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Saya merenungkan satu contoh kisah lagi yang saya bayangkan dari apa yang saya bayangkan ini adalah, saya pernah diajak oleh salah seorang supervisor saya pada waktu saya bekerja di perusahaan untuk pergi ke daerah Lembang di masa libur weekend. Dia mengajak saya pergi ke daerah Lembang dan dia bilang mengajak saya untuk minum susu murni langsung dari peternakannya, saudara. Dari tempat sapi-sapi itu peternakannya ada susu murni, dan dia mengajak saya ke sana. Saya nggak pernah pergi ke sana, dan dia bilang, nanti kita pergi ke sana ya, tapi jalannya rusak, sempit, kecil, ya. Tapi tempatnya enak, susu murninya enak ya. Saya percaya pada dia, dan betul saudara, pada waktu saya menjalani jalan bersama dengan dia naik mobil, itu jalannya sempit, rusak, sampai saya pikir ini benar jalannya, nggak tersesat. Tapi karena saya tahu bahwa dia pernah bilang sebelum pergi bahwa akan lewat jalan yang sempit, yang rusak, yang sulit, saya menjadi tahu bahwa dia tahu persis jalan ini. Dia tahu persis ini tujuannya kemana. Sehingga saya punya rasa aman. Saya nggak takut untuk berjalan bersama dengan dia. Itu maksud dari Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini di Yesaya 24, saudara. Ini akan terjadi pada waktu aku berjalan bersama dengan engkau. Kita akan melewati masa-masa ini. Ya. Jangan takut, aku sudah tahu dan aku akan bisa mengendalikannya dan kita akan bisa melewatinya. Saudara, firman Tuhan ini sungguh satu hal yang luar biasa, dan saya percaya sekali bahwa pada waktu kita mendapatkan firman Tuhan ini, kita hanya perlu untuk bisa percaya bahwa Dia sudah ada di hari ini, saudara. Dan bahkan Dia sudah tahu apa yang akan terjadi tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, ya, sebelum kita mengetahuinya. Yesaya 48 ayat 3-6 dikatakan, firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepada kamu dari sejak dahulu. Sebelum hal itu menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu. Supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Firman Tuhan mengatakan bahwa bukankah aku sudah mengatakannya kepadamu, hal-hal yang terjadi hari ini dari zaman-zaman dulu? Bukankah aku sudah mengabarkannya kepada kamu, dan aku yang melaksanakannya? Bukan kita, bukan kekuatan kita, bukan kepandaian kita, dan apa yang terjadi di dunia ini hari ini itu bukan random dan acak dan terjadi dengan sendirinya, saudara. Ini sudah ada di dalam satu kedaulatan Tuhan, ada satu kendali Tuhan di dalamnya, saudara. Ya. Supaya kita semua menyadari sepenuhnya bahwa Dia Tuhan. Ya. Firman Tuhan mengatakan ini untuk kita semua tahu bahwa Dia Tuhan yang ada bahkan di masa depan, dan Dia sudah mengabarkan kepada kita dari masa lampau, dan Dia akan mengabarkan hal-hal yang akan datang dari mulai hari ini. Saudara, saya ingat di beberapa mungkin tahun lalu, saudara, saya pulang habis mengantar istri saya ke bandara. Saya pulang dari bandara di Soekarno-Hatta naik travel. Berangkat dari bandara Soekarno-Hatta itu naik jam 1 malam. Kemudian saya naik travel dan kondisi malam hari, dan di jalan tol itu ada pembangunan jalan layang, MRT, LRT, sehingga macet, saudara. Saya ingat sekali pada waktu malam saya naik travel, dan saya terus terang dalam hati tidak tenang karena perjalanan malam, saudara. Saya nggak biasa berjalan malam. Kemudian saya melihat supir itu nyetirnya ngebut, dan pada waktu masuk ke jalan tol dan mulai masuk ke dalam kemacetan, dia tuh bisa tiba-tiba keluar dari jalan tol dan masuk ke
dalam kota Purwakarta, saudara. Dan dia masuk ke gang-gang sempit, ke jalan-jalan kecil. Sampai saya perhatikan ini, supir tahu jalan atau lagi cari jalan, apakah ini akan kesasar atau akan sampai ke Bandung atau enggak. Dan pada waktu dia masuk, sampai saya nggak bisa tidur, saudara, saya perhatikan aja bagaimana dia membawa mobil ini sampai dia masuk ke jalan gang yang kecil, kemudian dia belok lagi, kayaknya salah jalan atau nggak tahu bagaimana, kemudian dia belok, dia cari jalan, dan dia keluar. Akhirnya sampai saya nggak bisa tahan, saya ngomong sama supirnya, "Pak, ini nggak lewat jalan tol, Pak, jalan tolnya macet, Pak." Terus saya bilang sama bapak itu, "Bapak tahu udah biasa lewat jalan sini?" "Oh ya, sudah biasa, Pak, tenang aja, Pak." Tapi cara dia mengemudikan mobil dengan jalan di tempat-tempat yang saya nggak pernah tahu, itu membuat saya was-was, saudara. Membuat saya khawatir, sampai akhirnya setelah beberapa menit kemudian saya tanya sekali lagi, "Betul jalannya, Pak, kok belum masuk lagi ke jalan tol ya, Pak? Masih di jalan dalam kota, dan bukannya dalam kota, saudara. Itu masuk sampai ke pinggir-pinggir sawah. Saya nggak tahu ini lewat mana jalannya," gitu. Sudah bayangkan ya, saya mau ke Bandung, mau cepat nyampe, tapi kok dibawa ke jalan seperti ini? Supirnya nggak jawab, saudara. Saya renungkan. Pada waktu saya mendengar firman Tuhan ini, akhirnya saya mendapatkan bahwa bukankah itu sama seperti sebenarnya doa, saudara? Bagaimana doa itu sebetulnya kita mensinkronkan atau menyamakan diri kita dengan rencana dan kehendak Tuhan. Pada waktu saya tanya sama supir itu berulang kali, saya itu seperti sedang tanda petik berdoa. Mungkin kalau ini dengan Tuhan, saya sedang bilang sama Tuhan, "Tuhan, ini benar jalannya. Tuhan, ini benar nih lewat sini. Tuhan, betul nih nggak salah jalan, kamu bawa saya lewat sini." Dan kadang-kadang Tuhan bisa bicara, "Tenang ya, percaya bahwa aku yang bawa ini, kamu akan sampai ke tujuan dengan selamat, ini lebih baik." Tapi ada waktu di mana dia mungkin tidak bicara apa-apa sama si supir itu malam hari itu. Saya hanya perlu untuk, ya sudah, saya percaya aja sama dia. Saya udah gak bisa apa-apa lagi. Saya tahu bahwa dia akan membawa saya sampai ke Bandung. Saudara, banyak kali dalam hidup kita melewati jalan-jalan yang gak mudah. Tuhan gak pernah menjanjikan bahwa dia akan selalu membawa kita dan mengiring kita dalam jalan-jalan yang selalu mudah. Ada jalan-jalan yang sulit, saudara. Ada jalan-jalan yang tidak mudah. Tapi Tuhan ingin pada waktu kita melewati itu, tetap percaya kepada dia, bahwa dia Tuhan yang tetap bisa memimpin kita sampai kepada tujuannya. Saudara, saya mau menyampaikan firman Tuhan yang terakhir, ya, Yeskiel 47 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan, mungkin beberapa saudara sudah pernah tahu firman Tuhan ini tentang air yang keluar dari bait suci. Ya. Firman Tuhan lebih mengatakan tentang keadaan di mana sudah tidak bisa lagi kita mengendalikan segala sesuatu. Ya. Kita tidak dapat lagi merencanakan apa-apa. Kita nggak akan pernah tahu lagi bagaimana dan apa yang harus saya perbuat nanti. Yeskiel 47 ayat 1-12 saya akan bacakan. "Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mesbah." Ayat 2. "Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, lalu ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dari dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang." Sudah bayangkan, waktu masih di mata kaki, saudara, kita masih merasa aman. Kemudian sampai di lutut, kita juga mungkin masih merasa aman, walaupun berjalan sudah mulai berat. Tapi pada waktu sampai di pinggang, nah keadaan sudah mulai berubah. Kita sudah mulai lebih sulit untuk bergerak. Kekuatan kita sudah mulai terbatas. Kita udah nggak bisa lagi seenaknya seperti berjalan di atas air yang setinggi pergelangan kaki. Dan firman Tuhan katakan di sini, di ayat yang kelima, sekali lagi yang mengukur 1000 hasta lagi, jauh lebih dalam air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi. Ayat 6, lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah kau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusuri tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon.
di sebelah sini dan sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tapi rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saya mau tekankan di ayat yang kelima ini. Inilah waktu hari-hari ini, saudara, pada waktu kita masuk ke dalam tempat yang lebih dalam lagi, di mana air itu sudah meninggi dan kita tidak dapat lagi berpijak, saudara. Kita hanya dapat berenang di dalam satu sungai yang sangat deras dan tidak dapat diseberangi. Kita hanya bisa mengalir mengikuti sungai itu, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau saudara masuk ke dalam satu aliran air yang deras dan kemudian kaki kita tidak bisa memijak dasarnya, ya. Kita dibawa oleh air itu. Begitulah juga hari-hari ini, ya. Keadaan di mana kita tidak dapat mengendalikan lagi apa-apa. Yang menarik, saudara, di ayat 6 dan ayat 7 dikatakan di situ, kemudian ia kembali membawa aku menyusuri tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, Yeskiel sungguh baru bisa melihat bahwa di tepi sungai yang dia lalui tadi banyak hal yang luar biasa baik. Ya. Mungkin saat Yeskiel pergi dan masuk ke sungai itu dan mengalir begitu deras, dia nggak bisa sempat melihat di tepi sungai itu ada apa, saudara. Dia begitu ketakutan, dia begitu gelisah, dia begitu khawatir. Mungkin, wah, kok saya nggak bisa mengendalikan segala sesuatu, kok ini seperti mengalir begitu deras, saya mau dibawa kemana? Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan membawa Yeskiel kembali pulang, menyusuri tepi sungai itu sambil mengatakan, kamu lihat di tepi sungai itu ada banyak pohon-pohon, bahkan pohon-pohonnya ada banyak yang bisa menjadi obat, ada buah-buah yang tidak pernah, pohon-pohon yang tidak pernah layu daunnya, ya. Bahkan semua sungai-sungai yang asinnya menjadi tawar sehingga ikan-ikan itu bisa hidup. Saudara, kita nggak akan pernah bisa tahu di masa-masa ini, di mana saat kita nggak bisa mengendalikan segala sesuatu, kita akan dibawa kemana, saudara. Tapi kita di dalam Yesus, kita tahu bahwa Dia yang memimpin, Dia yang mengendalikan ini, Dia yang mengarahkan kita, Dia yang memegang kendali atas sungai ini, saudara. Bahkan Dialah pengayuh rakit hidup kita ini, yang begitu terampil untuk membawa kita ke tempat yang aman, saudara. Dan saudara, yang luar biasa dikatakan dalam firman Tuhan di ayat 8-9 dari Yeskiel ini adalah, ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam dan air yang menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Yeskiel nggak akan pernah tahu sungai itu akan kemana, tapi Tuhan bilang sungai ini tuh akan sampai ke tempat di mana segala makhluk hidup itu akan berkeriapan hidup. Kita nggak pernah tahu hari-hari ini akan sampai kemana, saudara. Kita nggak pernah tahu sungai yang deras ini, di mana kita nggak bisa mengendalikan apa-apa, itu akan membawa kita sampai kemana. Tapi satu janji firman Tuhan dari Yeskiel 47 ini adalah bahwa Dia mengendalikan segala sesuatu, dan ujung sungai ini adalah membawa kehidupan bagi yang mati. Saya percaya sekali akan banyak kehidupan, saudara, setelah kita lewati masa-masa ini. Di masa-masa yang akan datang kita akan melihat ada banyak pemulihan, ada banyak kehidupan, ada banyak orang-orang yang kuat imannya, bertumbuh dalam percaya sama Tuhan. Ya, kita nggak pernah bisa tahu, ya sekali nggak tahu sungai itu kemana, tapi Tuhan bilang sungai ini akan sampai ke tempat di mana segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Demikian firman Tuhan pada pagi ini, saudara. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini bisa mengangkat kita semua di sini. Satu pesan saya yang terakhir, tidak mudah untuk tidak dapat berbijak lagi dan membiarkan Tuhan sebagai sungai itu untuk mengalir, membawa kita kemana Dia kehendaki. Saat Dia membawa kita mungkin tegang, kita mungkin gelisah, kita mungkin takut, kita mungkin khawatir, kita mungkin seperti mau menyerah dan bilang, Tuhan, saya mau kembali lagi aja ke sungai yang dangkal, saya mau memegang kendali lagi di hidup saya. Tapi saudara, saya mau menguatkan kita semua di sini bahwa saat kita membiarkan Tuhan memegang kendali hidup kita, kita percaya penuh kepadanya,
walaupun saya tahu tidak mudah saudara, kita akan bisa melihat bahwa akhir dari ini semua adalah kehidupan. Ya. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Itu doa saya, dan saya percaya mengumum kita semua pada pagi hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau gembala kami, Kau yang memimpin kami, Kau yang membawa kami, Kau yang menuntun kami ke air yang tenang, dan Kau yang membawa kami kepada yang rumput hijau. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami tahu Tuhan bahwa di hari-hari ini bukan lagi kami yang bisa merencanakan kami akan kemana. Kami tidak tahu jalan, kami tidak tahu kemana kami akan pergi. Tapi kami mau menyerahkan Tuhan pimpinan hidup kami kepada Engkau. Tuhan, Kau gembala kami, Kau yang menuntun kami ke air yang tenang, Kau yang menyegarkan jiwa kami, Kau yang membimbing kami, Kau yang menjaga kami, melindungi kami di lembah kelam. Kami berdoa, kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang ada dan mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kami hari-hari ini. Aku berdoa buat jemaat CB3, biar jemaat CB3 menjadi jemaat yang betul-betul terus bertumbuh dalam iman di hari-hari ini. Karuniakan kepada kami semua ya Tuhan, kepercayaan penuh pada Tuhan, walaupun kami tahu tidak mudah buat daging kami untuk melepaskan kendali atas segala sesuatu. Tidak mudah untuk diri kami untuk melepaskan Tuhan kontrol dan melepaskan Tuhan keinginan dan rencana-rencana kami. Tapi kami berdoa pada hari ini ya Tuhan, Tuhan karuniakan kepada kami kepercayaan penuh pada Engkau. Bahwa pada waktu kami melepaskan sesuatu yang penting dalam hidup kami kepada Engkau, Engkau Tuhan yang akan memberkati kami, dan Engkau yang akan memimpin kami dengan cara yang lebih baik, dengan tujuan yang lebih pasti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sekali, kuatkan semua jemaat yang hari-hari dalam keadaan gelisah, khawatir, takut Tuhan, supaya mereka bisa melepaskan semua kendali hidup mereka kepada Engkau. Kami mau Tuhan percaya kepadamu, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih karena Engkaulah jalan kebenaran hidup Tuhan. Engkaulah jalan buat hidup kami. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi saudara-saudara, dimanapun saudara berada, selamat pagi atau mungkin selamat malam. Terima kasih sudah mengikuti kami di streaming GB3. Bagi saudara yang pertama kali hadir di sini, ada link gb3.org/new visitor. Saudara bisa mengunjungi link tersebut dan bisa mengenal kami lebih dalam, kami juga bisa mengenal saudara lebih dalam, dan mungkin saudara bisa bergabung dalam jemaat kami. Saat ini kita akan memberi, sudah ada nomor rekening di mana saudara bisa memberi. Mari kita buka di Markus 10 ayat 17. Saya akan bacakan firman sebelum kita memberi. Markus 10 ayat 17 sampai 22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya yang bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Di sini ada seorang perwira yang punya banyak uang, namun dia kurang rela untuk memberikan semua uangnya untuk mengikuti Yesus. Tahu nggak saudara, sebenarnya kita juga bisa mempunyai kebanyakan harta, kita bisa mempunyai kebanyakan hal-hal duniawi, walaupun mungkin sebenarnya nilainya nggak banyak. Waktu saya ikut satu conference rohani, ada satu pembicara, Bill Johnson, dia berkata, "How much is too much?" Berapa banyak? Terlalu banyak itu seberapa banyak sebenarnya? Terlalu banyak uang itu sebenarnya berapa banyak? Dia berkata, "It's whatever replaces your trust in God." Terlalu banyak itu di tahap dimanapun nilai itu menggantikan kepercayaanmu kepada Tuhan. Jadi mungkin kita nilainya punya sedikit, tapi kalau kita menaruh kepercayaan kita kepada apa yang kita punya dibandingkan Tuhan, sebenarnya kita sudah mempunyai terlalu banyak, kata Bill Johnson. Nah, saudara, apa bukti dari kita mempercayai Yesus lebih dari kita mempercayai apa yang kita punya? Kita menaruh apapun 100% yang kita punya,
kepercayaan kepada Yesus. Kita menaruh kepercayaan kepada Yesus untuk mengelola apapun yang kita punya. Di kesempatan kali ini kita bisa memberi kepada jemaat, memberi kepada orang yang membutuhkan, untuk membuktikan bahwa Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita miliki itu nggak menggantikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita percaya hanya kepada Tuhan untuk mengelola semua apa yang kita punya. Jadi mari kita memberi. Sudah ada nomor rekening di layar kaca Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Kau berikan kepada kami, semua kasih karunia-Mu, semua keselamatan-Mu Tuhan, dan semua harta yang Kau juga percayakan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk mengelolanya dengan baik. Ajar kami untuk selalu menaruh kepercayaan kepada Engkau, bukan kepada apa yang kami punya Tuhan. Dan kini kami mau memberi Tuhan, biar apapun yang kami berikan, nilai apapun itu Tuhan, dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, dapat dipakai jemaat ini untuk pelayanan Tuhan, dan biar Engkau memberkati orang-orang yang memberi. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sembari saudara memberi, silakan ada video pengumuman. Kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kita percaya akan kasih setia dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau-lah gembala kami. Engkau yang menuntun kami dan Engkau yang memimpin kami. Aku berdoa untuk jemaat JD3 pada pagi hari ini. Biarlah kami bisa percaya sepenuhnya pada Engkau karena kasih sayang-Mu, karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu buat kami. Kau telah memberikan kepada kami ya Bapa, yang terbaik menjadi milik-Mu, itu anak-Mu sendiri, untuk mati di kayu salib untuk kami, untuk menunjukkan betapa besarnya cinta-Mu dan sayang-Mu kepada kami ya Tuhan, sampai Engkau menyerahkan yang terbaik dari diri-Mu buat kami. Biarlah kami semua menjadi jemaat yang percaya kepada Engkau, sehingga kami boleh menaruh kepercayaan kami penuh kepadamu, menyerahkan semua kendali atas hidup kami, mempercayakan semua apa yang menjadi pengharapan dan keinginan hati kami ke depan kepada Engkau. Karuniakan kepada kami Tuhan, pada jemaat JB3, kepada semua orang yang mendengar firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, satu kepercayaan penuh kepada Tuhan, satu rasa aman, satu rasa yang percaya teguh kepada Engkau, ketenangan dalam hati, supaya mereka semua boleh menyadari sepenuhnya ya Tuhan, bahwa Engkau cakap, Engkau sanggup, Engkau penuh kuasa, Engkau mampu, Engkau berkuasa dalam segala perkara, dan Engkau lebih mampu mengendalikan segala sesuatu yang dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di hari-hari ini, biarlah kami menjadi jemaat yang belajar semakin percaya kepada Engkau, dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Terima kasih, kuatkan semua jemaat yang lemah, semua jemaat yang sedang mengalami pergumulan, kesesakan, kekhawatiran, kegelisahan, ketakutannya Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini boleh membuat kami menyadari sepenuhnya Tuhan, bahwa hidup kami ini sungguh aman di dalam Engkau. Engkau-lah Tuhan yang mengasihi kami, Engkau-lah Tuhan yang menjadi gembala kami. Kami tidak akan kekurangan, dan bahkan Engkau membaringkan kami pada yang berbukit hijau. Engkau membimbing kami ke arah tenang, Engkau menyegarkan jiwa kami, dan Engkau menuntun kami di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari Yesus, pimpinan terus hidup kami.
Kami serahkan semua di dalam tangan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara sudah bergabung dengan kami. Kami senang banget banyak yang ikut ya live streaming ini. Minggu depan ada lagi seperti biasa jam 9, pre-service jam 8.45. Dan bagi adik-adik atau saudara yang punya anak kecil atau anak sekolah minggu, jam 11 di channel yang sama ada live streaming New Creation Ministry. Jadi setelah ini langsung jam 11 di channel ini, TV3 Media Ministry, mengikuti ibadah live streaming New Creation Ministry. Oke, God bless you. Sampai ketemu minggu depan. Bye.